Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi keuangan lanjutan 2. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan konsolidasi dengan metode cost atau cost method ya. Ini ada perbedaan dengan metode equity ya. Jadi di metode cost ini dividen yang dibagikan kepada perusahaan anak itu diakui sebagai pendapatan dividen. Ini sebagai pendapatan dividen. Ini yang mencatat adalah induk ya. Jadi diakui sebagai pendapatan dividen. Tapi kemarin di equity itu diakui mempengaruhi jumlah investasi saham. Nah, kemudian kalau di cost itu investasi saham itu tidak berubah. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi dividen diakui sebagai pendapatan dividen, kemudian investasi saham itu tidak berubah jumlahnya. Nah, ini perbedaan antara metode cost dengan metode equity ya. Jadi di sini kalau di metode cost itu nilai investasi saham itu tetap. Tapi kalau metode equity itu berubah. Kemudian laba rugi di metode cost tidak dicatat, kemudian kalau di metode equity dicatat dan menambah jumlah dan mempengaruhi jumlah investasi saham. Kemudian pembagian dividen tadi sudah saya jelaskan bahwa pembagian dividen itu mempengaruhi jumlah pendapatan pembagian dividen itu mempengaruhi jumlah pendapatan dividen. Tetapi kalau di metode equity itu mempengaruhi jumlah investasi saham. Nah, kemudian karena pada saat mencatat di cost ini, pada saat mencatat laba atau rugi itu tidak dicatat, maka pada akhir itu membuat atau mencatat berapa kenaikan atau penurunan laba yang ditahan. Ini yang di metode cost ya. Tapi untuk yang metode equity itu tidak perlu karena jumlah laba atau rugi perusahaan anak itu langsung dicatat dan mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak. Kemudian di sini prosedurnya dengan metode cost, yang pertama sama, itu mencari persentase kepemilikan atau persentase kepentingan ya. Kemudian yang kedua untuk mencari kita membandingkan antara harga perolehan dengan nilai bukunya ya. Itu sama, caranya sama di metode equity. Kemudian yang ketiga, karena laba rugi tidak dicatat, maka di situ laba rugi perusahaan anak setelah tanggal perolehan itu tidak dicatat oleh perusahaan induk. Nah, kemudian dividen yang dibayarkan oleh perusahaan anak itu dicatat sebagai pendapatan dividen oleh perusahaan induk. Ya. Kemudian nah ini juga sama. Apabila ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah pengumuman, yang kedua adalah saat pembayaran. Jadi pada saat pengumuman maka muncul piutang. Ya, kemudian pada saat pembayaran maka piutangnya itu kita kreditkan dan kas kita debitkan. Itu nanti bertambah. Dan rekening di situ adalah menambah jumlah pendapatan dividen. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan itu tidak melalui pengumuman, jadi langsung dibayarkan ya misalkan. Berarti kalau langsung dibayarkan, berarti jurnalnya adalah kas pada pembayaran pada pendapatan dividen. Jadi ini langsung kas pada pendapatan dividen itu kalau langsung dibayarkan. Nah, kemudian di sini untuk jurnal eliminasinya, yang pertama kita mengamortisasi goodwill ya, jadi sama. Goodwill itu diamortisasi, tapi untuk yang metode cost itu amortisasi goodwill dimasukkan dalam jurnal eliminasi dengan jurnal laba ditahan perusahaan induk pada goodwill. Kemudian yang kedua, mencari selisih atau selisih harga perolehan dengan nilai bukunya. Kemudian yang ketiga adalah mencari berapa kenaikan atau penurunan laba yang ditahan induk. Jadi ini yang ada hanya dengan metode cost ya. Kemudian setelah terjadi kita mencari berapa kenaikan atau penurunan laba yang ditahan induk, kita nanti apabila kita menjurnal ya,
apabila terjadi kenaikan, kemudian ini apabila terjadi penurunan. Nah, semuanya dikalikan sebesar persentase kepentingan. Jadi persentase kepentingan. Jadi demikian penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasi, penjelasan awal ya dengan metode COS. Semoga bermanfaat. Nanti untuk contoh kasusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.